Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Hal yang paling lucu yang selalu dibuat Protestan adalah, kapanpun dan dimanapun, akan selalu berbicara tentang ajaran Katolik. Apakah mereka tidak yakin dengan ajaran Protestan yang mereka anut? Atau belum merasa puas kalau belum menyebut Katolik? Kita hanya bisa menduga-duga. Namun satu hal yang pasti, tidak ada tujuan positif kalau mereka sudah bicara tentang Katolik. Pasti ujung-ujungnya menghujat, menyalahkan dan menghakimi ajaran Katolik. Sementara kelihatan mereka tidak punya waktu untuk membahas Protestantisme yang terluka dan terus terkoyak-koyak bagai daging cincang yang laris manis di pasar. Tapi justru mereka membalut kemunafikan Protestantisme untuk membidik kemurnian iman Katolik. Dan acap kali mereka tunjukkan dalam dialog atau diskusi. Diskusi tipu-tipu istilahnya. Karena tujuan sudah jelas, yakni menghujat iman Katolik. Tapi sayang sekali, mereka tidak cukup pandai dalam berdiskusi, sehingga hanya kebodohan dan halusinasi yang mereka pertontonkan kepada publik. Seperti salah satu yang akan saya tanggapi dalam video ini, yaitu Elia Miron CS. Namun sebelum lanjut, bagi saudara yang merasa terbantu dan terberkati dengan channel ini, berkenanlah untuk menekan tombol super thanks yang tersedia di bawah video ini, di bagian tulisan terima kasih, sebagai dukungan untuk perkembangan channel Logika Katolik lebih lanjut. Kalau sudah, mari kita dengarkan. Nah, di sisi yang lain kan bahwa gereja Katolik Roma kan juga menuhankan Maria ya. Enggak dong. Ya Maria maksudnya dianggap sebagai ibu Yesus, jadi dianggap sebagai gimana sih pemahaman? Kalau tidak pernah belajar untuk mengenal tentang ajaran Katolik, ya seperti ini hasilnya. Bicaranya kaki kepala, terperangkap dalam kesesatan logikanya, sehingga ujung-ujungnya hanya menghujat ajaran Katolik. Dan itulah tujuan dari diskusi ini. Banyak orang Protestan dengan tipe seperti ini, tidak punya modal pengetahuan apapun tentang ajaran Katolik, tapi berani bicara tentang Katolik. Saya tidak menanggapi lebih lanjut pernyataan si moderator ini, karena tidak ada orang Katolik yang menuhankan Maria. Sebab dia sendirilah yang mengatakannya, tapi mengatasnamakan semua orang Katolik, seolah-olah orang Katolik yang berbicara seperti ini. Ini jelas bohong, sebuah pernyataan provokatif dan disengaja. Anda yang menonton dan mendengar channel Logika Katolik, terutama yang Protestan. Anda membaca judul dan mendengar materi di setiap video di channel Logika Katolik. Pasti Anda berpikir saya membenci orang Protestan kan? Kalau itu ada di pikiran Anda, tolong dibuang jauh-jauh. Karena saya tidak membenci orang Protestan, dalam hal ini adalah pribadi orangnya. Tapi saya membenci pola pikir, cara pandang Protestan yang berhaluan ekstrim dan provokatif terhadap ajaran Katolik. Salah satunya seperti apa yang dikatakan makhluk ini di video ini. Sudah lama saya monitor, dan akhirnya saya muak dengan cara-cara Protestan ketika berbicara tentang ajaran Katolik. Itulah mengapa channel Logika Katolik ini berdiri. Dibuat dengan judul dan isi materi yang menohok dan terkesan menghakimi. Tapi itulah fakta dan sejarah yang terpampang jelas di depan mata Anda. Bahwa apa yang dibahas di channel Logika Katolik adalah berdasarkan hasil keputusan Konsili Trente yang telah mengutuk ajaran Protestantisme sebagai ajaran bidat. Dan Anda menemukan pesan ini begitu jelas di channel Logika Katolik. Mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan selanjutnya. Jadi maksudnya mereka menganggap bahwa kalau seumpamanya kita doa sama Yesus, ya lebih baik kita ke Maria, karena supaya Maria ibunya Yesus. Jadi nanti kalau kita doa ke Maria, nanti biar Maria yang maksa ke Yesus. Kan dulu gue diajarin begitu waktu di Katolik. Nah, maksudnya kenapa juga gereja dalam tanda kutip aliran Katolik itu juga bisa punya pemahaman tentang Maria itu, yang tak henti-hentinya orang satu ini menunjukkan kebodohan yang hakiki di depan publik. Katolik bukan aliran seperti banyak aliran Protestan yang berjumlah puluhan ribu yang berantakan di mana-mana. Katolik adalah nama dan sifat dari Gereja Kristus. Dan orang Katolik adalah anggota Gereja Kristus yang asli dan sejati.
Silakan tonton kembali video ini untuk mendengarkan penjelasan saya. Betapa ngawur dan dangkalnya pemahaman Anda ini tentang berdoa bersama Maria. Tidak ada ajaran Katolik yang mengajarkan seperti yang Anda katakan. Apalagi meminta Bunda Maria untuk memaksa Tuhan Yesus mengabulkan doa orang Katolik. Itulah asumsi liar Anda sendiri. Di sini Anda jelas berbohong. Anda mengatakan Anda dulu Katolik dan diajarkan demikian. Siapa yang mengajari Anda seperti itu? Guru agamakah? Katekiskah? Atau pastor? Tidak usahlah berbohong terus seperti itu. Kalaupun benar Anda Katolik, pasti Anda hanya Katolik nama, atau Katolik KTP istilahnya. Kemungkinan besar Anda lahir prematur di Katolik dan diadopsi oleh Protestan. Sebab omongan Anda dari awal tidak mencirikan Anda seorang mantan Katolik. Jadi berhentilah berbohong, supaya Anda bisa tampil sebagai moderator yang berwibawa. Jika tidak, Anda hanya tampil sebagai seorang pengecut, tidak terpelajar, seorang pembohong dan provokator. Oke, lanjut ke bagian berikut untuk mendengar apa lagi yang mereka katakan. Justru kita ini yang Protestan ini yang nggak ngerti. Kita ini Protestan ini sama seperti Luther. Saya bukan Katolik ya, saya Protestan dan saya Lutheran. Kalau Lutheran melihat di surga sana mungkin dia senyum. Yakin? Martin Luther ada di surga? Ayo dong, Elia Miron, janganlah berhalusinasi seperti itu. Karena saya juga bisa membuat klaim sebaliknya. Boleh dong. Menurut saya Martin Luther ada di neraka. Klaim saya bukan klaim kosong atau halusinasi seperti Anda bro. Klaim saya berdasarkan penglihatan Beata Suster Maria Seraphim dari Hati Kudus. Kisah penglihatannya, seperti yang Anda lihat di layar. Inilah kisah dari kesaksian Suster Seraphim. Sengaja saya tidak menerjemahkan isi kesaksian ini, karena memang penilaian saya tidak didasari atas kesaksian pribadi. Meskipun banyak orang percaya akan hal ini. Dan kalau dibandingkan penampakan atau penglihatan, dengan klaim halusinasi Anda, pasti lebih dipercaya adalah penglihatan susternya. Tapi sekali lagi, saya tidak menggunakan penglihatan ini sebagai dasar penilaian saya. Mengapa? Karena namanya penglihatan itu sifatnya subjektif. Karena itu, penilaian yang lebih objektif adalah berdasarkan Alkitab, biar terlihat fair. Martin Luther mencerai-beraikan anggota gereja sebagai tubuh Kristus. Dan Luther telah mengkhianati dan melawan doa Kristus supaya murid Kristus bersatu, seperti di ayat ini. Dan Anda harus tahu bahwa peran Roh Kudus adalah mempersatukan bukan mencerai-beraikan. Sebab yang mencerai-beraikan itu adalah perbuatan si jahat alias iblis. Jadi sekarang Anda tahu kan Luther ada di mana. Yang jelas Luther telah menghancurkan gereja, dan mengajarkan Injil yang berbeda dari ajaran para rasul. Jadi kalau Anda meyakini Luther di surga, maka secara tidak langsung Anda melawan firman Tuhan ini, sekaligus mengkhianati sola scriptura. Itu logika dasarnya, jika Anda benar-benar percaya pada ajaran sola scriptura. Jika tidak, Anda tiada bedanya dengan Protestan lainnya, yakni sama-sama tong kosong yang nyaring bunyinya. Tapi saya Lutheran. Kenapa saya katakan begitu? Karena Lutheran tradisional pun itu menghormati Maria. Kenapa sih Maria itu harus dihormati? Masalah kenapa doa kepada Maria gini? Dalam iman Katolik, penyembahan itu disebut dengan latria. Latria itu hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Kepada Maria itu disebut dengan hyperdulia, penghormatan tertinggi. Kenapa iman Katolik itu menghormati Maria begitu tinggi? Karena Maria lah tabut perjanjian baru. Dialah tempat berdiamnya sabda itu. Kalau di perjanjian lama, hukum. Coba, di dalam tabut perjanjian lama, ada 3 benda. Ada roti mana, ada tongkat Harun, dan ada apa? Satu lagi, loh batu. Mewakili kenabian, keimamatan, dan kerajaan. Mesias. Di dalam perut Bunda Maria, ada pribadi bernama Kristus yang adalah Raja dari Daud, Imam dari Melkisedek, dan Nabi menurut Musa. Jadi Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru.
Makanya dia begitu dihormati. Sama seperti tabut perjanjian lama yang begitu dihormati, maka tabut perjanjian baru pun dihormati. Nah, apakah orang Katolik menyembah Maria? Tidak. Mereka menghormatinya. Lalu ketika Maria berdoa kepada Maria, mereka tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka berdoa bersama Maria agar dia memohon kepada Maria, Maria memohonlah, berdoalah bersamaku, sampaikanlah permohonanku kepada putramu. Itu bukan berarti Maria jadi imam. Sama seperti saya mengajak, doakan saya ya sama Tuhan. Maka saya mengajak Bunda Maria untuk turut berdoa bersama saya kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Itu. Cuma ketika Luther itu protes kepada gereja, memang gereja Katolik pada masa itu ada bercacat. Kita nggak bisa tutupi itu, karena tidak ada reaksi tanpa aksi. Tapi semua tentang kekatolikan waktu itu dibenci oleh Luther, dilanjut sama Calvin. Makanya sekarang perang orang Luther dan Katolik itu selalu lanjut. Tapi saya tidak tertarik untuk itu, karena saya tidak membawa Injilnya Luther, saya tidak membawa Injilnya Paus, saya bawa Injilnya Kristus. Gitu, ya. Jadi mau kamu Katolik, mau kamu, meskipun saya Protestan, kalau ada orang Protestan salah paham dengan iman Katolik itu saya lurusin, bukan begitu. Agar tidak ada kebencian di antara tubuh Kristus. Elia Miron, Anda ngawur di sini. Anda harus bisa membedakan ajaran gereja dan anggota gereja. Yang cacatnya siapa? Tentu saja anggota gerejalah yang bermasalah. Bukan ajaran gerejanya. Ajaran gereja tidak pernah salah. Tapi anggota gerejalah yang menodai ajaran gereja yang kudus dengan aneka kasus pribadi, seperti penyalahgunaan kuasa dan wewenang, kasus-kasus moral dan asusila. Kondisi seperti ini marak terjadi di abad-abad pertengahan. Dan saya telah membahas hal serupa di video ini. Anda jangan menggeneralisir semua, dengan memberikan stigma negatif kepada gereja secara umum. Di situ jelas Anda salah besar dalam membuat penilaian. Anda juga menggunakan istilah yang berbau sindiran dan provokatif, dengan mengatakan Anda tidak membawa Injil Luther atau Injil Paus. Anda jangan samakan Paus dengan Luther. Luther itu seorang pengkhianat, pembangkang dan pemberontak. Luther tidak punya peran atau andil apapun dalam kanonisasi Alkitab. Dia hanya berguna bagi Protestan, dan tidak berguna sedikit pun bagi Katolik. Memangnya siapa yang bilang ada Injil Paus? Atau Anda dapat dari mana istilah Injil Paus itu? Anda mengatakan sesuatu tanpa Anda pahami artinya. Padahal orang lain menangkap dengan jelas arti dari istilah sindiran yang Anda gunakan. Secara tidak langsung Anda mau mengatakan, kalau Paus tidak punya peran apapun dengan Injil yang ada di tangan Anda. Anda ini lucu dan sok pintar ya? Benar bahwa hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus. Tapi Anda tidak akan pernah mengenal Injil Kristus, dan Injil Kristus tidak akan pernah sampai di tangan Anda, kalau tanpa peran Paus dan Gereja Katolik. Apakah Anda tahu berapa jumlah kitab Injil sesungguhnya? Jadi begini. Berdasarkan data dari New Advent Catholic Encyclopedia, terdapat sekitar 50-an karya-karya tulis di abad-abad awal, yang menulis tentang pribadi dan karya Kristus, dan ada 20 karya yang disebut Injil. Nama Injil-Injil tersebut adalah 1 Injil Matius, 2 Injil Markus, 3 Injil Lukas, 4 Injil Yohanes, 5 Injil menurut Jemaat Ibrani, 6 Injil Petrus, 7 Injil menurut Jemaat Mesir, 8 Injil Matias, 9 Injil Filipus, 10 Injil Thomas, 11 Protoevangelium Yakobus, 12 Injil Nikodemus, 13 Injil ke-12 Rasul, 14 Injil Basilides, 15 Injil Valentinus, 16 Injil Markion, 17 Injil Hawa, 18 Injil Yudas, 19 tulisan Gena Marias, 20 Injil Teleoseos. Nah, dari ke-20 Injil ini, hanya 4 yang diakui oleh gereja sebagai Injil yang diilhami oleh Roh Kudus, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil tersebut ditulis sendiri oleh Rasul Kristus, yaitu Matius dan Yohanes. Dan oleh murid Rasul Kristus, yaitu Markus murid Rasul Petrus, dan Lukas murid Rasul Paulus. Keempat Injil tersebut ditetapkan sebagai Injil kanonik, termasuk dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru,
pertama-tama oleh Paus Damasus I di tahun 382. Dan kemudian diteguhkan oleh Konsili Hippo tahun 393, dan Konsili Kartage tahun 397, dan konsili-konsili berikutnya. Jadi tanpa Paus dan Gereja Katolik, Anda tak pernah kenal yang namanya Injil. Anda juga tak mungkin mengenal Kristus seperti sekarang. Jadi jangan menggunakan istilah bodoh, yang akhirnya kembali menyerang Anda. Atau menggunakan istilah yang bertolak belakang dengan fakta. Sebagai penutup, banyak orang Protestan memuji Anda sebagai orang yang katanya cerdas dan berpengetahuan. Tapi tidak di mata Gereja Katolik. Di mata Gereja Katolik, Anda hanyalah bocah ingusan yang baru belajar mengenal kekristenan. Dan ketahuan sekali dari cara pandang, pola pikir, dan pengetahuan yang Anda miliki, 100% copy-paste dari ajaran Gereja Katolik yang tersebar di internet. Karena apa yang Anda sampaikan atau jelaskan, bertolak belakang dengan Protestan kebanyakan. Cara bicara Anda lebih mirip Katolik daripada Protestan. Dan menurut saya, pengetahuan Anda cukup bagus. Meskipun Anda akhirnya tidak konsisten dengan ajaran sola scriptura. Karena berbicara tentang sejarah gereja dan pengajaran bapak-bapak gereja, maka itu dengan sendirinya, Anda telah membuat diri Anda sendiri menjadi musuh besarnya sola scriptura. Anda juga membuat closing statement yang paling lucu dan paling ngawur di sini, dengan mengatakan, supaya jangan ada kebencian di antara tubuh Kristus. Sejak kapan tubuh Kristus terbagi-bagi sebanyak ucapan Anda? Tubuh Kristus itu hanya satu, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Di luar dari itu semua adalah bidat yang dikendalikan oleh iblis. Jadi kebencian itu datang dari iblis untuk menyerang tubuh Kristus, bukan sebaliknya. Anda tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan untuk meluruskan orang Protestan yang menghujat Katolik. Biarkan saja mereka menyerang sesuka hati mereka. Saya juga tidak membela ajaran iman Katolik. Yang saya lakukan adalah mengedukasi umat Katolik. Mengapa begitu? Karena Gereja Katolik itu gerejanya Kristus. Dan Kristus telah menjamin dengan sabdanya sendiri. Kebenaran tetaplah kebenaran. Santo Agustinus mengatakan demikian. Kebenaran itu bagaikan seekor singa, Anda tidak harus membelanya, biarkan lepas, ia akan mempertahankan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.